kunjungan adik-adik dari HMI ke kantor Bupati dari rumah kita bersama, karena kita mengingat kondisi Pak Bupati juga dalam kondisi kurang fit. Jadi mungkin dengan kerendahan hati kita minta kita semua mungkin bisa kita sehat. Nah, dari tadi mau di atas, mungkin kita di bawah saja. Permintaannya nanti kita sehat. Bagaimana kira-kira adik-adik? Biar kita enak berbicara kita antara anak dengan bapak. Gimana kira-kira? Siap. Kita setuju pacar. Siap. Siap. Tapi kita minta. Siap. Aparat yang beragama nggak menjauh. Siap. Oke. Kami tidak bawa senjata. Siap. Siap. Tidak mengancam negara. Siap. Oke, terima kasih. Jadi mohon nanti dari Pol PP maupun dari Polri kita akan bergeser sedikit. Jadi kita nuansa antara anak dengan bapak. Setuju? Baik, kita sama-sama tertib, aman, jaga ketentraman, ketertiban, jaga etika kemanusiaan. Terima kasih. Bendera itu. Kami mohon kepada Pak Bupati untuk menyampaikan arahan dan informasi kita pada hari ini. Bapak, silakan. Terima kasih. Kasih tua ada. Setelah hari raya Idul Fitri, kami menerima aduan dari masyarakat bahwa akan ada penambangan di desa Muara Jernih tanpa melewati tanggal 22 lokasi untuk lokasi ya, bersama pimpinan beberapa sampainya di lokasi sehingga saya menanyakan dari informasi mohon ya, ini kami kasih informasi sedikit. Yang berbicara adalah Bapak kita, Bapak daerah. Tolong, kami minta dengan segala kerendahan hati, suaranya tolong di silent dulu. Saya. Ini kemudian saya cari dari informasi siapa pemilik tambang, apa nama PP-nya, dan dapatlah informasi. Kemudian siapanya datang yang mengatasnamakan namanya Bayu, kemudian mengatasnamakan PT 3 Manunggaljaya. Saya tanya perizinan. Untuk ketahui adik-adik, saya rasa sudah membuka perizinan penambangan itu berada di mana. Kita kan tidak punya kewenangan sama sekali, tapi kita berhak menanyakan tentang itu. Ya, tanya. Belum ada dalam proses. Kalau dalam proses minta tolong dihentikan. Hentikan. Kalau sudah koordinasi, apa-apa. Arisan. Kemudian saya mencari tahu informasi. Saya mendatangi ke Kementerian SDM. Saya gerak cepat. Penambangan ini saya berusaha mengambil kesimpulan kemarin. Terus saya ternyata di SDM juga tidak ditemukan apa yang dinamakan PT 3 Manunggaljaya. Tidak ditemukan. Belum ada perizinan sama sekali. Lah dari itu baru saya buat perizinan negara perlu dihentikan. Jadi saya melapor Pak Gubernur, bahkan dalam formulir resmi. Mungkin sudah bisa berita kunci saya. Formulir resmi saya. Pak Gubernur bahwa ya mohon tertib. Tidak ada perizinan, mohon dicampur. Karena saya sudah kemas juga. Tidak sama sekali. Istilahnya itu ketimurannya tidak ada kondisi dengan satu pemangku kepentingan. Ya, Tuhan,
mengkaji aturan-aturan sampai di mana kewenangan aturan daripada pemerintah. Jelas kalau kita melibatkan satu PP itu dilakukan perda, bukan melakukan dan semua perizinan itu berada di pusat dan berada di penambang. Kita di undang-undang kita tidak boleh menutup investor. Kita juga menang. Saya harapkan juga perizinannya nanti ada masuk dari kita menggunakan tenaga pekerja dari kita semua dan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi setelah tambah untuk kembali sehingga bisa diimplementasi. Inilah yang akan kita sekarang. Dan kemarin terakhir masih jadi insya Allah secara resmi akan pulang. Pulangnya nggak kontak konsen. Inilah sesuai atas kalau di luar tanpa izin kita pajak apa-apa hanya kerusakan yang kemarin udah ngerti oke enggak jadi kalau memang masih nekat karena kita bawa palang dan jadi ada pengawas lain kemarin udah gede. Jadi kita melihat ke situ langsung sekarang semua alat berat ini tetap dalam pantauan dan pengawasan dan minta tolong juga pengawasan adik-adik, perempuan adik-adik apakah masih mau bergerak, kita akan bergerak. Jadi inilah pangan pemerintah untuk kabupaten sudah kita laksanakan, bukannya kita. Sama sekali saya bahwa itu siapa saya udah tua ini jadi bupati hanya untuk mensejahterakan masyarakat. Tapi kadang-kadang kita berpikir ya pada ya. Kalau perizinannya dia ada di kabupaten itu sudah saya ajak masyarakat itu semua. Kalau udah ada di kabupaten jadi saya kira itu ada sekali lagi ini dengan ini semua saya terus akan saya pantau. Kemudian yang itu merupakan PT3 Manggal Jaya itu kayak buatan jualnya satu resmi atau enggak tak perizinannya PT itu ada tanda. Nah, sampai sekarang saya minta klarifikasinya kepada Pak. Jadi itulah. Kemarin saya juga minta tolong konsultasi lagi sebelum ada perizinan. Main juga pajaknya besar, 32%. Luar biasa ini negara. Jadi itulah saya kira sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Merangin yang telah memberikan informasi juga sejauh mana kinerja Bapak sendiri terkait di Tegal ini. Bisa kami telah bahwa memang tidak ada tindakan yang aktual hanya sebatas persuasi. Itulah yang membedakan pemerintah dengan kami sebagai mahasiswa HMI. Kami melakukan pengawasan, kami tidak punya fasilitas, kami tidak digaji, tidak punya mobil dinas. Kami berangkat ke sini atas sukarela. Benar kawan? Benar. Sukarela kami iuran. Nah itu yang membedakan pengawasan pemerintah dengan pengawasan kami sebagai kader himpunan mahasiswa Islam di Bangko. Karena Bapak diberi fasilitas, Bapak diberi kewenangan,
dan itu semua dari rakyat. Artinya Bapak mampu untuk melakukan tindakan nyata, melaporkan ke pihak hukum. Nah, hari ini yang kami terima, baik dari media, bahkan hari ini dari penuturan Bapak sendiri, tidak kami temukan, baik itu secara data Bapak telah melaporkan, ataupun Bapak sendiri akan melaporkan, belum kami temui. Nah, itu yang sangat-sangat kami sayangkan. Makanya saya sampaikan tadi, jika pemerintah itu tidak bertindak, berarti ada indikasi azas praduga bahwa pemerintah Kabupaten Merangin telah kong kali kong terhadap kaum kapitalis, terhadap pemodal, terhadap PT ilegal ini. Setuju kawan? Setuju. Kenapa setuju? Itu analisa logika. Kalau kami, pengawasan kami terbatas. Kami minta data saja sekarang susah. Seolah-olah HMI ini ketakutan bagi pemerintah. Kami tidak pernah ingin lari daripada bermitra dengan pemerintah. Saya sampaikan tadi bahwa ketika pemerintah itu berada pada jalurnya, maka kita siap bermitra, siap bersinergi. Tetapi jika pemerintah itu sudah di luar koridornya sebagai harapan masyarakat, harapan rakyat, maka kami adalah lawan bagi pemerintah. Dan hari ini jelas, kami sangat berlawanan dengan pemerintah. PT ini barang ini jelas, ini barang legal, ilegal, tidak sah secara perizinan. Kita ini tuan rumah, kita ini putra putri daerah Kabupaten Merangin. Hasil bumi kita dicuri, rumah kita dibobol, dibegal orang, kita tidak tahu dan kita tidak bertindak. Kan lucu. Inilah kelucuan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya analogikan tadi, rumah kita dibobol, rumah kita dimaling. Apakah kita masih menonton, masih menunggu lagi maling-maling berikutnya, kaum-kaum kapitalis pemodal besar itu datang lagi ke Merangin? Tentu tidak. Siapapun tentu tidak mau seperti itu. Nah, hari ini sangat miris kami dari Himpunan Mahasiswa Islam terhadap pemerintah Kabupaten Merangin. Tidak ada aksi nyata, tidak ada aksi dan tindakan terhadap PT ilegal ini. Kami juga memahami sebenarnya kondisi Bapak Bupati Merangin yang mungkin secara fisik tidak begitu sehat, namun bisa mengarahkan stakeholder terkait ke Polres Merangin, ke Kejari, dan bisa itu dilakukan. Tapi kenapa tidak dilakukan? Nah, itu yang sangat-sangat kami sayangkan. Sekali lagi, hari ini kami tidak temukan dari pemerintah Kabupaten Merangin terkait PT ilegal ini untuk menindak secara nyata. Kami masih berazas praduga bahwa pemerintah Kabupaten Merangin kong kali kong terhadap kaum kapitalis, terhadap PT ilegal ini. Setuju kawan? Setuju. Baik, terima kasih. Begini deh. Kemana-mana kami sudah melaporkan secara lisan. Sudah, bukannya saya tidak melaporkan, hanya secara tertulis saja yang saya pikir kalau ada kebingungan kalau lisan sudah merupakan silaturahmi yang tidak ketemu ini kan. Jadi itu ya saudara, saya informasikan. Bahkan bersama Pak Gubernur, Pak Kejalbung, saya sudah ke sana melaporkan haji secara lisan. Koordinasi dengan Polres, dengan Kejaksaan. Kalau memang laporan yang seperti itu masih Gini Pak, kalau Malang itu bukan solusi sebenarnya. Enak. Kalau memalang itu, misalnya kita palang hari ini, pagi ini kita palang, siang bisa dibongkar oleh orang. Sekarang ini yang pertanyaan, sini dulu Pak, ini Pak ya. Selain itu tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Ini undang-undang sudah ada yang mengatur. Ini boleh beroperasi, boleh bergerak, boleh menambang batu bara dan syarat dan undang-undang Minerba pasal 35 harus ada izinnya dulu.
baru boleh beroperasi. Ini barang sudah beroperasi, berarti barang ini sudah tidak taat aturan. Apa pelang ini? Apa fungsinya? Aturan aja dilanggar oleh oknum ini. Kalau Bapak Bupati ingin bilang, okelah, nanti kita pulang lagi. Berarti Bapak Bupati mengizinkan bahwasanya silakan beroperasi aja dulu, nanti masalah izin belakangan aja, operasi aja dulu. Itu jual negeri kami. Ya kan? Sekarang kita logikanya sederhana saja. Kita logika sederhanakan saja. Sekarang ini barang ilegal dan ini secara terbukti Bapak Bupati mengakui hal itu, tidak ada izin sama sekali. Loh, apa yang harus kita takutkan lagi? Apa yang harus kita takutkan lagi? Ini jelas. Nah, kalau sekarang kita takut investor masuk lagi, seharusnya kalau investor itu cantik Pak. Investor itu orang pintar, dia tidak akan masuk ke Merangin tanpa izin. Tidak akan Pak, karena dia tahu saya tidak ingin uang saya ini terbuang sia-sia. Saya harus menghasilkan uang di Kabupaten Merangin dengan cara yang benar. Kalau cara yang tidak benar seperti ini, siapa ini? Itu bukan investor namanya Pak, itu maling. Kalau maling yang nggak pakai aturan, makanya dia berani maling di Merangin, ya nggak usah lah, nggak pakai aturan, orang saya maling kok. Gitu tuh pemikiran dalam orang-orang yang lagi menambang batu bara di Kabupaten Merangin. Sekarang kita clearkan, perjelaskan dulu. Bapak sepakat tak ini? Bahwasanya perusahaan ini tidak ada memiliki izin, sepakat kan? Sepakat. Bahwasanya perusahaan ini ilegal tidak? Berdasarkan undang-undang Minerba pasal 35 itu melanggar tidak? Melanggar kan? Kalau melanggar berarti pidana. Undang-undang Minerba pasal 158 dijelaskan di situ. Nah, sekarang saya kembalikan. Kalau pidana siapa ini? Lu serius? Nah, ini Pak. Inilah tujuan kami di sini menghadiri Bapak. Makanya tuntutan kami jelas. Pertama kali, tutup semua aktivitas ilegal. Penambangan batu bara, penambangan apapun yang ilegal, tutup semua. Karena nggak menghasilkan untuk Merangin. Nah, Bapak sebagai selaku stakeholder itu memiliki wewenang untuk melaporkan hal itu. Lah ini melanggar. Makanya kami minta kepada Bapak Bupati, laporkan, kita pidanakan orang. Apa yang Bapak takutkan? Ini atas nama rakyat Indonesia, atas nama masyarakat Merangin. Kami siap kawal itu. Kalau barang ini baru larut, tentu elektabilitas Merangin akan terganggu. Seragam, remeh mahasiswa, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Kalau tanpa tindakan nyata, maka akan baru larut. Semua aspirasi bukan ada di sawah dan sesegera mungkin dan itu buat Yang sekarang pun Sekarang Pak. Mari kita kawal. Kami sama kawal Bupati Merangin untuk lapor ke Kita akan ke sama-sama kepolisian. ke Polres Merangin, kita bikin laporan. Mari kita Pak. Sekarang ini Pak. Sekarang ini. akan seperti itu. Kenapa Pak? Apa ada undang-undang yang mengaturnya? Atau ada undang-undang lain ini ya? Memaksakan kan berpikir terus koordinasi dulu dengan kalau terus terang aja kalau ya secara teknis saya juga tidak menguasai secara teknis terus terang aja. Ini di mana nih kabar hukumnya Kabupaten Merangin ini? Rasanya aneh rasanya. Sebenarnya kalau orang-orang hukum pasti tahu akan hal itu. Ini melanggar, aturan ini jelas dilanggar. Berarti ya aturan dilanggar, ya lawannya aturan. Tidak ada lagi nama secara teknis, mediasi. Rasanya kalau mediasi, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam sangat mengapresiasi dari kinerja Bupati dengan terus melakukan hal ini. Saya kan punya pembantu-pembantu teknis masalah aturan, masalah hukum, masalah perizinan kan. Berarti anggota-anggota Bapak dari baik dengan yang paham hukum itu berarti tidak bekerja secara profesional. Analogi kita bisa sederhanakan gitu. Ini aturan sudah dilanggar, tapi pemerintah Kabupaten Merangin itu diam. Caranya masa ini Pak, kita analogikan sederhana tadi sudah sampaikan oleh Ketua Umum. Ini orang maling bukan bersama kita Pak. Jadi kita bilang nih, punya istri di rumah, istri, bagaimana nih? Kita mau melaporkan dulu atau kita nunggu lagi deh, nanti kecolongan lagi? Kan nggak mungkin seperti itu Pak. Ya maling ya tetap maling, nggak ada pakai tunggu. Itu analogi sederhana itu.
Jadi seharusnya Bapak Bupati paham, dengan pemerintah daerah juga harus paham itu. Bukan harus paham, memang sudah dipahami. Masa sekarang pemerintah daerah nggak tahu hukum, nggak tahu aturan yang sedang berjalan? Kan nggak mungkin itu. Iya. Kamu sudah tulis. Kemudian memaksakan seperti itu. Besok itu apa? Besok apa? Kenapa ada untuk menindaklanjuti? Tidak lanjutnya nunggu lagi, apakah nunggu suratnya lagi datang nih supaya perusahaan berjalan lagi? Terima kasih. Jadi, Anda berpikir cerdas, cepat. Namun untuk proses hukum itu pun ini kan lembaga pemerintah, tidak bisa dipaksakan. Ketika Anda datang ke Polres melaporkan. Jadi ada aturannya juga, caranya juga pemerintah itu berbeda. Kurang sampaikan Ya jelas ada protapnya kan. Iya, Ada yang prosedur mana kan. protapnya mana? Maka nggak mungkin lah hari ini juga Anda datang langsung melapor ke Polres. Ya kan Bapak Kan tadi berbicara sudah ada. protap. Kita kan konsultasi dulu dengan koordinasi dengan Forkopimda, besok dijadwalkan. Tidak bisa juga dipanggil hari ini, datang hari ini untuk apa? Semuanya kan punya kesibukan, jadi diagendakan. Nah, begitu kita sudah paham, nanti kan baru apakah nanti Pak Bupati yang langsung melapor, laporan pemerintah, atau sebagai warga masyarakat. Kan di depan hukumnya begitu kan. Lembaga pemerintah yang melapor kan tidak perlu. Nah, melapor hukum ya, untuk tuntutan gitu ya. Kita kan melaporkan aktivitas pemerintahan. Beda dengan warga biasa. Kan yang dituntut ini Pak Bupati kan. Pak Bupati kan harus lapor ke pemerintah. Betul tidak? Nah, jadi ya tidak juga lah harus hari ini kita bicara dan hari ini juga kita lakukan. Percayalah, tadi kan Pak Bupati sudah berbuat sejak awal. Nah, begitu yang kami maksud. Kalau lebih jelas lagi mungkin Pak Kabak Hukum bisa menambahkan bagaimana prosedur pelaporan untuk peristiwa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian. Kami dari pemerintah Kabupaten Merangin mohon maaf menyampaikan terhadap apa yang adik-adik inginkan. Kalau bahasa rusun itu tuh kena balapan ya. Nanti ya kemudian nanti apa? Artinya secara administrasi kita telah menyampaikan bersurat ke pemerintah untuk menyampaikan hal-hal ini ya Pak Wadi ya, sudah dilakukan ya, karena pemerintah melakukan kegiatan mengetahui ini dan menyampaikan kegiatannya ditemukan di lapangan seperti itu adanya, dan ini sudah dilakukan itu ya. Itu hal lebih lanjut, kewenangan masyarakat dalam melakukan ibadah silahkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pak Sisan ya. Itu dia. Jadi ini sudah disampaikan Pak Bupati cukup antusias, pemerintah daerah Kabupaten Merangin cukup menampung aspirasinya teman-teman dari mahasiswa sekalian hari ini ya. Dan yang disampaikan tadi bahwa kita sudah menyampaikan hal ini